Welcome back. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang design thinking untuk membangun chatbot pendidikan secara lebih detail seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk siapa sebenarnya pembelajaran ini? Pertama untuk bot creators yang ingin membangun media pembelajaran interaktif seperti kalian semua. Kenapa? Karena seperti biasa pengembangan aplikasi itu tidak boleh dimulai dari coding langsung, tapi membuat desain dulu di atas kertas. Yang kedua untuk pengembang modul pembelajaran bite size menarik dan terukur. Jadi kedepannya pun juga walaupun kalian tidak menggunakan chatbot pada akhirnya, tapi kalau kalian ingin membuat platform pendidikan ya pembelajaran yang memang lebih mudah digunakan untuk anak-anak zaman sekarang itu, ini design thinking ini seperti lumayan penting seperti itu. Jadi mau pakai aplikasi, mau pakai website, mau pakai hal apapun, filosofinya atau design thinkingnya serupa. Nah, jadi kita kemarin kan sudah membahas ya, jadi 3 fondasi penting media pembelajaran yang efektif itu ada fun, pertama, kedua bite size, yang ketiga terukur. Fun itu adalah definisi di mana murid itu tidak merasa terpaksa belajar atau menganggap belajar sebagai hiburan. Ini hal paling penting karena ketika aplikasi kalian atau chatbot kalian itu nggak menyenangkan, maka mereka juga nggak akan menggunakan lagi seperti itu, harus terpaksa. Nah, itu hanya berlaku kalau pembelajaran sinkronus kalau ada gurunya. Tapi kalau tidak ada guru, dijamin mereka tidak akan mengakses pembelajaran ini. Yang kedua itu bite size, artinya metode pembelajaran secara singkat dan bertahap, tidak terlalu banyak konten dalam satu waktu. Jadi ini untuk memastikan bahwa anak-anak itu bisa belajar, pertama at their own pace, itu pertama. Yang kedua itu mereka bisa memahami konsep itu secara bertahap, nggak langsung seperti membaca buku, seperti itu. Karena kalau memang mereka terlalu banyak mengkonsumsi konten atau mempelajari konsep di waktu yang sama itu kadang-kadang nggak nangkep, seperti itu. Yang ketiga, terukur, jadi guru dapat memonitor progres pembelajaran siswa secara cepat untuk proses intervensi yang tepat ketika ada kelemahan belajar. Ya sama lah kemarin itu kita pernah bahas, kalau kita harus menunggu ulangan atau 2 bulan atau 3 bulan atau sebulan ke depan untuk mengetahui kelemahan pembelajaran, maka itu jauh dari efektif gitu. Karena kita selalu terlambat untuk memberikan bantuan khusus kepada murid-murid kita, seperti itu. Dan yang kedua itu, kalau hanya melakukan ulangan, kita juga nggak bisa pinpoint dari sisi letak kelemahan mereka di mana, seperti itu. Kalau kita bisa mengetahui, oh murid A itu lemahnya itu di perkalian, 1 hari setelah mereka diberikan pembelajaran, maka intervensinya akan lebih cepat. Dan otomatis siswa itu merasa mereka itu tidak ketinggalan, seperti itu. Jadi ini konsep baru ya, memang sesuai dengan filosofi Merdeka Belajarnya Mas Nadiem, seperti itu. Nah, jadi caranya gimana? Kita sudah membahas chatbot itu bisa membantu pembelajaran 2 arah dengan susunan konten interaktif. Jadi chatbot itu bisa mengemas pembelajaran itu seperti permainan intinya, atau seperti dongeng atau storytelling. Jadi itu otomatis akan membuat orang itu lebih suka belajar sih. Ya, itu pertama. Kedua, bite size. Jadi konten pembelajaran bisa dibuat dalam bentuk percakapan atau secara bertahap. Nah, ini juga merupakan self-paced learning yang paling efektif ya, di mana siswa itu kalau mereka ada kebingungan tuh mereka tidak harus maju dulu gitu. Mereka bisa stop di sana, mereka bisa menelaah kontennya, mereka bisa bolak-balik. Setelah mereka udah oke, baru mereka maju. Seperti itu. Jadi ini fitur keduanya. Yang ketiga itu terukur, karena setiap percakapan, technically setiap percakapan itu bisa dimonitor sebenarnya. Gitu, dari sisi jawabannya, dia sampai milestone mana. Dan ini kita akan bahas lagi. Nah, jadi dalam merancang chatbot itu kalian harus memposisikan chatbot tersebut seperti asisten guru sebenarnya. Tapi asisten guru yang baik itu ada memahami 3 hal. Pertama, persona student atau users. Yang kedua, alur pembelajaran yang efektif. Kalau kelas saya seperti ini, bagaimana mereka bisa mengkonsumsi alur pembelajaran seperti itu. Yang ketiga, pola percakapan efektif untuk pembelajaran yang sesuai. Jadi yang pertama itu kalian harus lakukan itu harus mengidentifikasi persona students kamu. Sama seperti Tokobot, sama seperti Revolusi Edukasi, sama. Kalau kita nggak mengerti profil student kita seperti apa atau customer kita seperti apa, mereka nggak akan bisa untuk membuat solusi yang tepat lah. Itu 101 pembuatan produk 101 seperti itu. Mau jadi bikin startup, mau kerja sebagai developer, sebagai product manager, atau kerja di e-commerce, di perusahaan lokal, perusahaan besar, sama. Kalau kita nggak tahu klien kita atau user kita seperti apa, kita nggak bisa membuat solusi yang efektif. Kedua,
Jadi untuk pertama ini tujuannya adalah supaya kita bisa lebih menjabarkan pola pikir dari student kalian yang menjadi fondasi dasar ketika membuat sebuah learning journey, seperti itu. Kedua, kalian harus merancang learning journey yang efektif. Jadi learning journey itu adalah alur pembelajaran siswa untuk mengetahui, memahami, dan menguasai materi pembelajaran, seperti itu. Dan tujuannya itu adalah untuk supaya kalian itu bisa memiliki bayangan ya, atau memiliki mental model yang terstruktur untuk merancang alur pembelajaran siswa dari nol sampai mengetahui. Jadi itu namanya level awareness. Yang kedua itu memahami, literacy, artinya mereka bisa tanpa menghafal pun mereka bisa memahami atau mengerti konsep pembelajarannya. Yang ketiga itu menguasai. Menguasai itu artinya mereka tidak hanya mengetahui, mereka tidak memahami, tapi ketika mereka diberikan soal, diberikan exercises, atau bahkan ketika mereka diharuskan untuk meng-apply konsepnya itu, mereka itu bisa menguasainya, mereka bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Seperti itu. Jadi, ini kita bisa bahas lagi nanti di lecture yang selanjutnya. Nah, tahap ketiga itu, kalian bisa merancang alur percakapan chatbot sesuai dengan learning journey. Jadi, nah ini dia, ketika sudah matang dari desain thinking-nya, baru merancang alur percakapan. Dan ini kita belum membahas tentang pengkodingan ya, atau pembuatan aplikasinya, seperti itu. Karena ya memang seperti itu, kalau misalnya kita mulai dari coding, kalau ada hal yang kesalahan, kalau desain thinking yang nggak bagus, kalian akan merevisi hal seperti itu. Dan merevisi coding itu jauh lebih susah daripada merevisi desain. Nah, dalam tahap ini, jadi kalian itu bisa melakukan hal ini kalau pertama, kalian memiliki gambaran jelas learning flow yang efektif, dan juga kalian mengerti student persona kalian. Kalian mengerti bahwa kalau ingin membuat pembelajaran untuk kelas SD itu harus A, B, C, D, E. Seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan dan ini menjadi kriteria wajib gitu. Nggak bisa merancang alur percakapan kalau kalian nggak ngerti student personanya, kalau kalian nggak ngerti learning journey mereka supaya efektif. Seperti itu. Jadi kita bahas juga ini step by step-nya. Nah, jadi pertama-tama sebelum kita membuat conversation flow atau membuat sebuah learning journey, kita harus mengerti student personanya dulu atau kebiasaan dari murid kalian. Nah, jadi ini namanya kalau kalian lihat bisa research di luar itu namanya user persona seperti itu. Jadi user persona itu adalah karakter fiksi yang merepresentasikan ciri-ciri dan kebiasaan target audience kamu secara umum seperti itu. Jadi kalau misalnya kata yang mudahnya itu stereotip sebenarnya. Memang stereotip itu kalau bisa diartikan konotasi negatif artinya. Tapi di sini tuh kita menggunakan stereotip itu untuk membuat sebuah karakter fiktif yang memang merepresentasikan setidaknya 80-90% dari target audience kalian gitu. Karena kalian nggak bisa membuat ini ya, nggak bisa membuat alur percakapan untuk minority gitu, untuk minority dari user persona kalian. Karena kita harus tetap menggunakan 80-20 rule lah, 80-20 seperti itu. Nah, jika kalian bisa mendefinisikan profil, perilaku, dan kebiasaan target audience secara sistematis, maka ketika kalian mengembangkan learning flow dan pola percakapan itu akan jauh lebih mudah seperti itu. Karena kalian mengetahui perilaku mereka dan ketika mendesain itu akan berpikir kembali tentang persona mereka seperti apa. Jadi kalau targetnya itu sudah sangat jelas, maka journey ke target tersebut akan jauh lebih mudah seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendefinisikan user personanya seperti itu. Karena ketika kalian mendesain user persona itu, kalian harus mengetahui bahwa penjabaran ini tuh digunakan untuk kalian itu mendesain sebuah aplikasi pembelajaran seperti itu. Jadi kita harus benar-benar targeted sekali ketika kita mendefinisikan target audience-nya. Pertama dimulai dari nama. Dan kebanyakan orang itu kesalahan paling utama itu adalah mendefinisikan target audience itu secara luas. Misalnya, siswa SD. Nah, itu kan terlalu luas. SD-nya kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 6. Seperti itu. Karena pola pikir anak kelas 1 itu berbeda dengan pola pikir anak kelas 6. Kegiatan favorit mereka pun berbeda. Cara penggunaan teknologi pun berbeda dari kelas 1 ke kelas 6. Seperti itu. Jadi, itu kesalahan pertama. Jadi kalau bisa itu ketika kalian mendefinisikan sebuah target audience, pertama jenjangnya harus jelas. Kalau bisa satu jenjang seperti itu. Jangan sampai ke kelas SMP 1, 2, 3, 4 atau SMA 1, 2, 3 seperti itu. Karena
setiap jenjang itu memiliki bahkan pola pikir yang berbeda atau penguasaan teknologi yang berbeda juga, atau maturity, kedewasaan, seperti itu. Rentang umur. Nah, ini juga nih, kebanyakan nggak di Tokobot, nggak di Revolusi Edukasi, ketika ditanya mereka itu buat chatbot itu untuk siapa? Oh iya, saya bikin chatbot itu untuk murid-murid, bisa dipakai murid SD sampai SMA, seperti itu. Nah, kalau gitu berarti chatbotnya generik, seperti itu. Berarti kan chatbotnya nggak bisa mempunyai personality yang tepat, karena gimana caranya? Kan kalau kita membuat SD kan mereka lebih suka yang visual, yang lebih terkesan, lebih lebih menyenangkan, yang lebih kontras dan lebih colorful, seperti itu. Sementara kalau SMA itu kita nggak bisa memperkenalkan kayak karakter yang kecil-kecil seperti itu. Seperti Upin Ipin dikenalkan di SMA itu kan nggak cocok. Jadi kalau bisa rentang umur itu tidak boleh lebih dari 3 tahun. Karena semakin lebar rentang umurnya, maka chatbot yang dibuat itu lebih tidak fokus. Seperti itu. Materi pembelajaran. Nah, ini juga harus dipikirkan juga, kalau bisa fokus ke satu aja gitu. Bahkan kalau bisa pun jangan hanya fokus ke misalnya sejarah SD kelas 4 seperti itu. Itu kan banyak sejarah SD kelas 4 kebanyakan. Bukunya sendiri tebalnya setebal apa seperti itu. Jadi fokuskanlah kepada tema atau topik yang tertentu. Jadi misalnya penjajahan Jepang di Indonesia. Seperti itu kan topiknya sangat fokus. Atau misalnya lebih fokus lagi itu proklamasi momen-momen kemerdekaan Indonesia seperti itu. Itu kan pertama sangat sangat fokus, kedua itu merupakan hal yang dipelajari oleh semua siswa dalam satu periode tertentu. Yang ketiga itu guru tuh juga akan menggunakan hal ini di momennya. Mereka punya bayangan yang jelas, untuk pembelajaran ini kita akan dipelajari pada saat SD kelas misalnya kelas 6 semester 2 seperti itu. Jadi sangat jelas untuk penggunaannya. Nah, jadi gimana cara kita nge-breakdown-nya? Seperti itu. Pertama, background. Jadi dimulai dari background, apa gambaran umum kalian tentang siswa ini? Untuk umur segini tuh, mereka tuh gaya hidup mereka tuh seperti apa? Dan gaya belajar favorit mereka seperti apa? Misalnya anak kelas 1 SD atau kelas 2 SD, mereka itu nggak suka membaca terlalu banyak. Artinya apa? Kalau kalian mendesain untuk anak kelas 1 atau kelas 3, nggak bisa kebanyakan teks. Bahkan ada pengembang chatbot yang sebelumnya itu, bahkan mereka nggak pakai teks sama sekali. Mereka menggunakan gambar untuk diklik, untuk memilih. Seperti itu. Karena mereka target audience mereka tuh bahkan PAUD, anak TK. Seperti itu. Kalau SMA nggak bisa seperti itu dong, karena mereka harus dari sisi pola pikir pun atau dari sisi kebutuhan pun mereka memerlukan pembahasan yang lebih panjang, karena mereka belajar hal-hal yang lebih sulit. Gaya hidup mereka seperti apa? Apakah mereka itu sudah mungkin generasi TikTok atau mereka bahkan sudah generasi Facebook atau generasi Instagram yang memang mereka itu lebih berfokus ke gambar versus TikTok video. Nah, itu juga sangat harus dipikirkan karena at the end of the day itu modul pembelajaran atau aplikasi pembelajaran kalian harus menyenangkan. Jadi itu dipentingin. Kedua, kalian harus masukin foto. Karena kalau kalian foto itu membantu kita tuh membayangkan stereotip dari target pengguna kalian seperti itu. Dan dari sana pun akan membantu brainstorming sih. Kalau misalnya kalian ada foto dan namain, oh ini Budi anak kelas 4 seperti itu. Maka penjabarannya akan lebih mudah. Kedua, goals. Jadi goals itu pertama bisa dibahas dari 3 pertanyaan. Jadi ini kita sangat detail sendiri supaya kalian ketika melakukan exercise brainstorming, itu kalian bisa langsung mengisi aja langsung. Seperti itu. Nggak perlu background bisnis, nggak perlu background psikologi, nggak perlu background apapun. Selama kalian mengikuti format ini, maka kalian bisa membuat pola pikir yang baik sih untuk pengembangan student persona. Nah, goals itu apa? Kemampuan apa yang kalian miliki siswa setelah menggunakan chatbot ini? Ini lebih ke arah seperti goals pembelajaran. Ketika pakai chatbot ini tuh tujuannya apa sih gitu. Kedua, pengetahuan apa yang mereka harus ketahui setelah menggunakan chatbot ini. Setelah menggunakan chatbot ini, konsep apa yang mereka ingin dipahami. Ketiga, ini juga penting juga ya, karena di setiap pembelajaran itu kan pasti ada sisipan pendidikan moral seperti itu. Karena kalau tidak ada pendidikan moralnya, ini sebenarnya opsional sih, tapi kalau ada pendidikan moral itu, maka guru itu lebih suka. Dan chatbot kalian itu lebih gampang digunakan oleh banyak orang lain seperti itu. Mungkin ada sedikit fun fact aja. Pengembang chatbot kita yang Akita itu, mereka mengembangkan chatbot itu pada saat tahun lalu, 2021. Dan sekarang chatbot yang mereka kembangkan itu sudah digunakan lebih dari 5.000 guru. 4.000 di Indonesia, 1.000 di luar Indonesia, seperti itu.
Jadi kenapa? Karena mereka ada menstrukturkan beberapa karakter baik di sana, juga moral, seperti itu. Nah, challenge. Jadi kita udah tahu nih goal-nya nih, kita sudah ada set up goals dan goals-nya sangat jelas, seperti itu. Challenge-nya itu sekarang kita harus merecognize, kira-kira apa sih untuk mencapai goal itu, apa sih kendala yang kita kita harus hadapi, seperti itu. Atau yang siswa kita tuh hadapi ketika meraih goal tersebut. Jadi pertama, apa saja kesulitannya, yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam meraih goal tersebut yang belum diselesaikan oleh solusi yang ada. Karena kalau sudah diselesaikan oleh solusi yang ada, ngapain pakai chatbot kalian, seperti itu. Nah, yang keempat tuh how we help. Jadi ini merupakan poin-poin dasar yang akan digunakan untuk pengembangan fitur kalian ke depan. Seperti itu. Pertama, bagaimana kita bisa membantu mereka menyelesaikan goals. Kedua, bagaimana kita bisa mendukung mereka menghindari challenges yang dihadapi saat mengejar goals tersebut. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memberikan solusi yang relevan dengan key persona dan background mereka. Seperti itu. Jadi, tetap semuanya itu terstruktur, semuanya itu didesain sesuai dengan background dan key persona target audience kalian. Seperti itu. Jadi, this is how kalian bisa menulis tuh banyak student persona. Kalau kalian nggak melengkap hal seperti ini, maka menurut aku jangan lanjut dulu. Coba stop di sini dan pause lagi dan coba didetailkan lagi dari target audience kalian. Supaya ketika mendesain sebuah learning journey itu sangat jelas untuk flow-nya. Nah, jadi kita di sini berikan contoh ya. Jadi contohnya itu adalah siswa untuk target audience itu siswa SD kelas 4. Jenjangnya sudah tahu kelas 4, umurnya 9 tahun. Jadi kita tahu tuh untuk anak 9 tahun tuh sekarang tuh perilakunya seperti apa sih gitu. Dan kita nggak buat jarak, bahkan kita hanya fokus ke 9 tahun aja gitu. Karena kalau perilaku anak 9 tahun dengan perilaku anak 13 tahun, 12 tahun, 11 tahun tuh sudah berbeda. Seperti itu. Dan materi pembelajarannya kita fokus. Kita nggak cuma ngomong matematika SD kelas 4, tapi matematika bangun datar. Gitu. Karena kalau misalnya terlalu luas, semakin luas topiknya, maka semakin banyak persiapan yang kalian harus lakukan dalam pembuatan chatbot. Jadi di sini kita namain Andi. Seperti itu. Background-nya gimana? Cara menulis background-nya gimana? Seperti ini. Andi adalah siswa SD kelas 4. Matematika merupakan bahan pelajaran yang kurang disukai. Jadi artinya kita harus recognize bahwa mereka tuh nggak bakal menggunakan chatbot ini kalau mereka nggak suka, kalau chatbotnya nggak fun, seperti itu. Dia belajar bangun ruang atau bangun data seringkali dengan menghafal rumus. Jadi kita meng-recognize bahwa mereka itu, ini merupakan masalah yang harus diselesaikan, seperti itu. Di waktu luang, dia suka menonton video singkat di TikTok atau YouTube, seperti itu. Jadi ini merupakan karakteristik dari anak SD tersebut yang bisa menjadi bahan diskusi pembuatan learning journey. Key personanya apa? Internet savvy. Artinya apa? Mereka sudah mengerti cara menggunakan internet. Dikasih link atau dikasih aplikasi, mereka klik, mereka bisa menggunakan sendiri. Kedua, short attention span. Artinya apa? Nggak bisa terlalu banyak teks dalam satu percakapan. Seperti itu. Ketiga, visual. Nah, kalau mereka audio, mungkin fokus pembuatan chatbot kalian itu lebih ke arah memasukkan suara. Seperti itu. Kalau visual, lebih ke arah fokus untuk memasukkan gambar-gambar yang memang menjelaskan sebuah konsep. Social media users, artinya apa? Kalau udah orangnya suka menggunakan sosmed, itu mereka itu orangnya sangat komunal, artinya sangat bersifat komunitas. Jadi kalau ada kegiatan yang berbau komunitas, seperti misalnya lomba leaderboard, atau misalnya kalau kalian main game kan ada ranking 1, 2, 3, 4, 5-nya. Maka dia akan lebih termotivasi untuk belajar hal tersebut. Nah, jadi itu key persona dan background-nya menjadi fondasi awal ketika untuk mengerti learning journey yang efektif seperti apa. Lalu kita masuk ke goals. Goals ini tujuannya apa? Pertama, memahami konsep penghitungan luas dan keliling bangun datar. Jadi kita fokus nih, kalau ini belajar bangun datar itu kita mau fokus ke luas dan kelilingnya. Seperti itu. Kita nggak fokus ke mungkin lebih ke arah menghafal nama bangun datar ini apa, nama bangun datar ini apa. Seperti itu. Jadi kita clear untuk tujuannya. Kedua, memiliki kemampuan visualisasi penghitungan luas dan keliling bangun datar berdasarkan bentuknya. Jadi ini goals yang kita mau capai lah, dan ini goals yang kalian tulis juga ya. Ini dari bot creator lah untuk mendefinisikan. Tapi dari sini contohnya, kita itu ingin ketika dia ngelihat bangun datar baru, dia bisa ngebayangkan cara ngitung luas dan kelilingnya. Seperti itu. Dan berdasarkan dari bentuknya sendiri. Seperti itu. Ketiga, membuat pembelajaran matematika menyenangkan.
Karena untuk kebanyakan siswa kelas SD, itu mereka tuh paling malas tuh belajar matematika, seperti itu. Dari persepsi ya, untuk dari asumsi dari bot creator tersebut, kita menganggap adik-adik saya ketika belajar matematika kok selalu sebel seperti itu. Makanya kita membuat goal seperti ini. Lalu challenges. Jadi kalau sudah didefinisikan goals-nya, maka kita kan tahu gitu kalau untuk mencapai goals ini tuh challenges-nya apa. Pertama, sulit untuk memvisualisasikan cara bekerja rumus bangun datar. Jadi itu pertama. Jadi kita harus clear bahwa target audiens kita itu kesusahan di sana gitu untuk memvisualisasikan rumusnya. Kebanyakan menghafal. Nah, kedua, tadi seperti yang saya bilang, belajar matematika itu cenderung masih menghafal. Karena itu sulit untuk menghafal puluhan rumus bangun datar. Makin banyak bangun datarnya, kalau makin banyak hafalan, maka makin susah mereka untuk menjawab pertanyaan. Seperti itu. Karena manusia terus terang nggak bisa menghafal terlalu banyak. Ketiga, kurang semangat belajar karena tidak mengerti apa pentingnya belajar bangun datar. Seperti itu. Jadi kita nge-recognize nih, kenapa dia susah banget untuk membuat pembelajaran matematika itu menyenangkan. Karena mereka nggak ngerti kenapa what's the point, seperti itu. Nah, jadi itu challenges-challenges yang kalian bisa tulis seperti ini. Tapi yang saya sarankan itu, yang kita sarankan, ketika menulis challenges, kalau bisa ngobrollah dengan guru. Ngobrol dengan atau relawan mengajar yang sudah mengajar student personal tersebut. Karena kita sering sekali gitu, kita sebagai pengembang aplikasi, karena kita bukan dari bukan dari background pendidikan ya, kita tuh nggak pernah mengajar, kita tuh nggak mengetahui gitu permasalahan sebenarnya itu apa sih gitu. Dan secara statistik, bahkan dari sisi profesional pun ya, kita itu sering kali ngaco. 60% of the time kita tuh ngaco gitu. Apa yang kita pikirkan dari challenges-nya tuh, that's not what happened in reality. Jadi kita membangun atau kita tuh waste energy ya. Kita menguras tenaga dan pikiran kita untuk menyelesaikan permasalahan yang salah. Seperti itu. Jadi kita nggak mau hal seperti itu. Pertama, kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap humble, dan kita harus proaktif untuk bertanya kepada guru-guru yang lain atau kepada teman-teman yang pernah mengajari student personal kalian. Seperti itu. Lalu how we help? Jadi how we help ini menjadi sebuah fondasi untuk brainstorming fitur apa yang dikembangkan ke dalam chatbot kalian. Jadi pertama, membangun pembelajaran multimodal dengan menggunakan gambar, video, dan rumus interaktif. Untuk menjawab apa? Menjawab challenges nomor 1 dan nomor 2. Seperti itu. Kedua, membuat tebak-tebakan rumus baru bangun data sesuai dengan gambar bangun data tersebut. Menjawab pertanyaan nomor 1 untuk goals dan menjawab challenges nomor 1. Nah, jadi kan semuanya terstruktur gitu, semuanya nyambung. Ketika membuat solusi itu ada pemikiran yang sangat matang. Ketiga, menunjukkan benda sehari-hari yang menyerupai bangun datar. Nah, itu juga untuk menjawab pertanyaan nomor goals nomor 3 dan challenges nomor 3. Supaya mereka tuh tahu gitu, oh ternyata tuh bangun datar tuh sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Keempat, membuat leaderboard untuk hasil quiz tebak-tebakan dengan siswa-siswa lain. Seperti itu. Ini menjawab dari background dan key persona. Karena dia social media users, mereka itu internet savvy, makanya kalau mereka tuh sangat familiar lah gitu dengan konsep leaderboard, dengan konsep ranking ya. Kalaupun mereka bermain game atau mereka itu menggunakan aplikasi lain seperti itu. Nah, inilah kayak menurut kita tuh standar yang baik ketika kita mengembangkan student persona. Kita nggak cuma nulis satu atau 3 patah kata, karena to be honest itu useless lah, meaningless gitu. Kalian itu buang waktu di sana. Tapi kalau kalian nulis seperti ini, dari sekarang pun bahkan kita juga ada membayangkan seperti itu. Oh, nanti skenario penggunaannya seperti apa, dan hal-hal apa yang kita harus hindari ketika membuat chatbot gitu. Nah, jadi ini hal pertama yang harus kalian lakukan, dan maka dari itu karena ini sangat penting, kita juga siapkan checklist-nya seperti itu. Jadi pertama, apakah kamu hanya mengisi 1 atau maksimal 2 student persona secara lengkap? Karena kalau terlalu banyak, maka nggak akan efektif seperti itu. Kedua, apakah background dan key persona yang ditulis mencerminkan karakter dan perilaku siswa sehari-hari? Seperti itu. Kalian juga harus disiplin ketika mendefinisikan background, karena kalau background-nya nggak sesuai dengan kenyataan, maka kalian akan memiliki target yang salah, seperti itu. Ketiga, apakah kamu memiliki setidaknya 1 teman atau saudara yang memiliki student persona tersebut? Harus dites tersebut, karena student persona itu semakin detail kalian membuat chatbotnya,
hal-hal kecil yang kalian harus make sure supaya hal kecil tersebut tuh sesuai dengan favoritnya atau dari sisi feedback dari student persona tersebut. Jadi nanti pada saat development itu kalian most likely akan sering ngobrol dengan user kalian lah, mau itu siswa, mau itu guru, kalian harus dapat feedback. Dan kalau kalian makin dekat dengan orangnya tersebut, maka lebih baik. Karena kadang-kadang kalian bisa minta bahwa orang tersebut tuh bisa sejujur mungkin gitu. Dan kalian bisa ke tempat mereka, kalian bisa bahkan tes langsung dan kalian bisa cermati dari sisi bagaimana mereka menggunakan chatbot kalian seperti itu. Nggak hanya dari sisi survei aja, nggak hanya interview aja, tapi dari sisi mengobservasi penggunaannya. Keempat, apakah goal yang dituliskan itu terkait dengan isu yang mereka hadapi sehari-hari? Again, reality check seperti itu. Supaya apa yang kalian tulis itu akurat. Kelima, apakah setidaknya satu atau dua challenges yang disebutkan tersebut belum terselesaikan dengan solusi yang sudah tersedia? Sama, mereka juga nanti user kalian akan bertanya, oh chatbotnya keren banget, tapi apa bedanya dengan solusi A yang udah dibuat, yang sudah terbukti matang dan yang sudah digunakan oleh orang lain seperti itu. Solusi yang harus kalian buat itu harus 10x lebih baik daripada solusi sebelumnya. Karena kalau nggak 10x tuh orang tuh akan malas untuk mengubah habit mereka. Seperti menggunakan solusi baru tuh orang tuh malas sekali. Kecuali kalian tuh target ke early adopters. Seperti itu. Yang keenam, apakah setidaknya satu atau dua solusi dalam HW Hub itu bisa ditemukan di platform app yang sudah tersedia. Reality check juga. Supaya benar-benar apa yang kalian kembangkan itu inovatif dan bisa add value dari apa yang dibuat sebelumnya. Gitu. Jadi itu step one ya teman-teman. Jadi step 2-nya itu ketika kalian sudah mendefinisikan buyer persona, kalian harus membuat learning journey-nya. Dan learning journey itu adalah sebuah alur pembelajaran siswa untuk mengetahui, memahami, dan menguasai materi pembelajaran. Jadi kita ada 3 level, awareness, literacy, and mastery. Dan harapan kita itu adalah setelah menggunakan chatbot itu mereka harapannya bisa mencapai level mastery atau literasi yang memang sangat kuat. Dan perlu diketahui, setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Namun, secara statistik, siswa dari golongan umur, jenjang kelas, dan jurusan atau subjek mata pelajaran yang sama memiliki gaya belajar yang lebih serupa dengan satu sama lain. Seperti itu. Itu gunanya ketika kalian tuh, kenapa kalian tuh menulis student persona. Dan kenapa ketika menulis student persona itu, kalian harus fokus ke satu. Karena apa? Karena kalau gaya belajar berbeda-beda, kalian nggak bisa membuat one size fits all solution kan, seperti itu. Nah, jadi bagaimana sebenarnya komponen learning journey dari chatbot pendidikan seperti itu. Sebenarnya ini mirip juga dengan chatbot toko seperti itu. Kita ada 4 fase activation, tapi kalau chatbot pendidikan lebih fokus ke materi, assessment, dan fun room. Activation itu tahap awalnya. Bagaimana secara instan menangkap perhatian mahasiswa. Gitu. Nah, jadi activation ini hal paling penting karena kalau mereka nggak merasa tidak termotivasi untuk menggunakan lebih lanjut, sekeren apapun chatbot kalian, mereka nggak akan mengabaikan. Seperti itu. Jadi, ini 101 lah. Kalau bisa, chatbot kalian harus menyenangkan mungkin. Dan goals yang activation ini adalah menimbulkan ketertarikan pengunjung untuk menelusuri dan share chatbot kalian. Seperti itu. Supaya chatbot kalian itu digunakan, supaya chatbot kalian itu dilihat menarik, dan mereka tuh nge-share chatbot kalian ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi, nggak harus diingatkan, mereka otomatis menggunakannya secara volunteer ya, secara kerelaan. Seperti itu. Kedua, materi. Nah, jadi materi ini bagaimana mengemas materi pembelajaran yang bite size dan menyenangkan. Dan goals-nya itu adalah meningkatkan pemahaman siswa sesudah membaca materi tersebut. Jadi, kita ada goals juga ketika menulis materi itu nggak cuma kayak copy paste dari buku aja, tapi memastikan bahwa dalam satu paket materi itu mereka tuh bisa memahami konsep yang diajarkan untuk satu paket tersebut. Seperti itu. Makanya saya sarankan jangan memulai dari materi yang terlalu besar. Mulai dari bab atau subbab yang tercantum dalam level yang kalian mau ajarkan, seperti itu. Nanti kalau sudah bagus, kalau chatbot kalian sudah sangat matang ya dan desainnya sudah oke, nanti kalau untuk membuat materi yang lain gampang, tinggal diduplikat aja chatbotnya, diganti kontennya. Seperti itu. Jadi yang paling penting itu menurut kita itu untuk sekarang itu buatlah modul pembelajaran yang sangat menyenangkan dulu. Untuk konten nanti gampang bisa diduplikat oleh orang lain seperti itu. That's not your job. That can be taken over by the teachers gitu. Ketiga, assessment. Bagaimana menguji pembelajaran siswa secara menyenangkan seperti itu.
Jadi kita kan mereka sudah membaca materi, kita perlu tes juga. Kita perlu uji karena tanpa assessment, guru juga nggak akan tahu seberapa baik siswa tersebut untuk mempelajari sebuah konsep. Kelemahannya di mana? Seperti itu. Jadi goal assessment ini adalah supaya guru atau pembimbing itu mendapatkan evaluasi pembelajaran siswa secara instan dan menyeluruh. Assessment akan dihubungkan dengan data collection supaya nanti idealnya ya setiap minggu itu guru dapat laporan, oh siswa ini mengerjakan A, B, C, D, E dan hasilnya seperti ini gitu. Jadi dashboard lah seperti itu. Yang keempat tuh fun room. Nah, kadang-kadang siswa juga seperti kita juga sama lah, bahkan profesional juga kita tuh suka suntuk kalau belajar terus seperti itu. Nah, jadi fun room ini digunakan sebagai ruang hiburan, tapi dengan purpose. Bagaimana menciptakan semangat atau rasa ingin tahu siswa dengan materi pembelajaran. Goalnya adalah meningkatkan completion rate materi dan assessment dalam chatbot. Jadi, goal fun room ini sebenarnya nggak hanya sekedar sebagai ruang hiburan aja, tapi lebih ke arah supaya mereka itu bisa refreshing dan mereka tuh teringatkan untuk menyelesaikan materinya loh dan assessment-nya. Jadi, everything apapun yang kalian buat tuh with a purpose seperti itu dan purpose-nya sangat jelas. Nah, jadi kira-kira alur penggunaan chatbot ini kan seperti ini, gitu. Di mana activation itu seperti welcome message-nya di luar, di paling awal, lalu dilanjutkan dengan learn, materi, ada assessment-nya, dan ada fun room-nya, seperti ini. Tapi apakah kalian harus mengikuti format seperti ini? Enggak sebenarnya. Tapi ya ini hanya sebagai format dasar aja, supaya kalian mengerti bahwa, oh, paling pertama itu harus di-activate dulu loh, supaya mereka itu tertarik untuk belajar di chatbot-nya. Setelah tertarik belajar, mereka harus belajar materinya dulu sebelum bisa menjawab asesmennya. Setelah mempelajari materi, harus di-assess. Karena kalau enggak, kita nggak tahu mereka progres pembelajaran sampai mana. Ketika sudah membuat materi, sudah di-assessment, kadang-kadang mereka nggak selesai ketika membuat assessment pembelajaran. Gimana cara kita buat mereka tuh stay motivated dengan menggunakan fun room. Seperti itu. Jadi, ini kira-kira tuh pola pembelajarannya. Dan di sini kita ada alur pembelajaran ya. Jadi, ini hanya memberikan visualisasi ke kalian aja ketika membuat kontennya. Seperti itu. Nah, ini merupakan breakdown untuk setiap tahap itu apa sih pertanyaan yang harus kalian jawab gitu, supaya kalian bisa mendesain setiap tahap dengan baik. Jadi pertama, activation ya, yang dimana goals-nya menimbulkan ketertarikan pengunjung untuk telusuri dan share chatbot kalian. Seperti itu. 3 hal yang penting itu pertama, konten seperti apa yang dapat merangsang rasa ingin tahu student persona kamu. Jadi, first chat bubble itu hal yang paling penting karena first chat bubble itu menentukan apakah mereka menggunakan chatbot atau enggak. Nggak gunain chatbot, sekeren apapun teks selanjutnya, percuma. Seperti itu. Jadi, contohnya aja untuk siswa kelas SD itu, mereka itu suka karakter lucu yang bergerak. Mereka juga suka pantun candaan sehari-hari supaya mereka akan lebih itu memberikan pesona bahwa oh chatbot ini tuh chatbot fun ya, nggak seperti mungkin guru-guru aku atau nggak seperti tutor aku yang membosankan seperti itu. Ketiga, lagu Indonesia juga bisa juga seperti itu. Jadi ini bukan actual text yang kalian tulis dalam chatbot kalian, ini lebih ke arah brainstorming question ketika membuat activation seperti itu. Kedua, gaya bahasa apa yang menarik dan relatable dengan student persona kalian seperti itu. Kalau kelas 4 mereka tidak suka bahasanya yang terlalu kaku seperti itu. Tapi mereka lebih suka bahasa yang santai. Cuman hati-hati, kadang-kadang guru-guru itu juga suka particular. Kalau bahasanya itu tidak proper dalam arti banyak bahasa kasar itu mereka juga nggak suka. Seperti itu. Jadi bahasa santai tapi sopan tapi tidak kaku. Karena siswa SD kelas 4 mereka tuh suka seperti itu. Beda dengan misalnya kalau kita ngajarin profesional, mereka malah tidak terlalu suka yang terlalu santai. Mereka sukanya yang proper supaya memberikan kredibilitas tentang chatbot kalian. Wah, ini proper banget ya. Dan ini sesuai dengan gaya profesional saya. Bahasanya apa? Bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Kalau mereka lebih nyaman dengan bahasa daerah, nggak masalah seperti itu. Jadi kalian juga bisa mendesain chatbot kalian sesuai dengan target penggunanya. Gitu. Nggak pakai bahasa daerah nggak apa-apa loh sebenarnya, karena terus terang kita inovasi itu masih belum nyampe ke level daerah sebenarnya. Padahal kan kita lihat pengguna bahasa Jawa, pengguna bahasa Sunda, pengguna bahasa mungkin dari Batak pun juga jutaan juga gitu, karena kita itu negeri yang kaya seperti itu.
Ketiga, bagaimana desain background dan bubble yang langsung menarik perhatian student persona kalian. Gitu. Seperti apa backgroundnya? Apakah warna cerah, atau dengan animasi, atau dengan karakter, seperti apa? Gitu. Jadi, ini hal yang paling penting yang kalian bisa brainstorm ketika kalian mendesain bubble pertama chatbot kalian. Seperti itu. Yang kedua, materi. Nah, jadi brainstorming apa nih yang kita mau fokus ke dalam pembuatan materi? Pertama, konsep pembelajaran apa yang disukai oleh student persona kamu. Kita harus berbeda lah, karena kita sendiri tuh pernah jadi murid. Kita pernah ngerasain kalau kita membuat mata pembelajaran monoton tuh seperti apa gitu bosannya. Seperti itu. Jadi kita harus berbeda. Kita harus lebih inovatif, kita harus mengubah paradigma pembelajaran dari perspektif murid, seperti itu. Jadi, karena kadang-kadang orang yang terlalu profesional tuh tidak memiliki bayangan gitu. Bagaimana sih kita bisa nge-redefine atau mengubah konsep pembelajaran supaya menarik. Seperti apa? Misalnya petualangan, seperti itu. Bisa nggak kita belajar sejarah dengan sistem petualangan? Seperti itu. Atau kedua, tebak-tebakan singkat dan menyenangkan. Bisa nggak kita mulai belajar nggak langsung dari belajar teks atau belajar buku, tapi dari tebak-tebakan singkat yang memang menambah motivasi dari pengguna sebelum mereka masuk ke materi, seperti itu. Ketiga, narasi. Bisa nggak kita bisa membangun materi pembelajaran itu seperti kita itu berpetualang di game di handphone misalnya, tentang kayak storytelling. Kalau kalian misalnya main Dungeons and Dragons, kalau kalian bermain misalnya game petualangan, atau misalnya kalian pun seperti baca novel, seperti itu kan. Nah, itu kan lebih menyenangkan ya daripada belajar hal baru kadang-kadang. Jadi bisa nggak kita tuh membuat supaya pembelajaran tuh bisa dibuat sangat menarik. Dan ini harus matang-matang, kalian nggak bisa memilih satu atau dua dua atau tiga format yang berbeda. Karena ini akan mempengaruhi alur pembelajaran kalian dari awal sampai akhir. Seperti itu. Jadi konsepnya harus menarik pertama. Kedua, desain. Desain rules apa yang kamu buat dalam setiap percakapan agar menarik bagi student persona kalian. Jadi ini merupakan prinsipalnya gitu ketika membuat sebuah konten, dan kalian akan melihat desain rules seperti ini ketika membuat setiap teks bubble seperti itu. Jadi ini bisa ditulis oleh kalian sendiri. Contohnya apa? Siswa ED kelas 4, pertama, setiap teks bubble dimulai dengan video atau GIF. Karena mereka itu udah generasi mungkin TikTok ya, di mana mereka itu lebih nyaman untuk mengkonsumsi video singkat, atau lebih terstimulasi dengan video singkat, seperti itu. Kedua, tidak memasukkan lebih dari 3 tombol untuk menghindari kebingungan memilih. Parallax of choice, seperti itu. Yang ketiga, konten tulisan tidak melebihi 2 paragraf per bubble. Jadi ini kita menjadi peraturan yang kita harus ikuti secara disiplin. Karena SD kelas 4 nggak suka terbaca terlalu banyak paragraf. Seperti itu. Ketiga, pretest dan post-test. Sekarang kita harus, kalau membuat sebuah pembelajaran, minimal ada pretest dan post-testnya. Seperti itu. Kita harus lebih inovatif, kita harus lebih baru daripada solusi yang ada. Pertanyaan apa yang cocok untuk mengetes kemampuan siswa sebelum dan sesudah membaca materi? Karena ini penting sekali, karena kalau kita harus mengukur nih, memastikan bahwa setiap materi yang kita keluarkan itu ada data analisis untuk pengembangan dari sisi pembelajaran siswanya. Seperti itu. Keempat, struktur. Bagaimana cara kamu menstruktur topik pembelajaran dalam chatbot? Nah, jadi ini bergantung dengan nomor satu ini, konsep pembelajaran. Kalau kita memilih petualangan, gimana sih alurnya seperti apa secara dasar ya. Jadi ini contohnya petualangan. Jadi petualangan itu adalah, kalau saya memilih petualangan, maka pertama materi pembelajaran itu dibagi menjadi chapter petualangan atau encounter dengan satu musuh misalnya. Jadi ada musuhnya misalnya badak trapesium misalnya gitu, atau apapun lah misalnya, kucing persegi panjang misalnya. Satu encounter itu untuk satu tipe bangun datar. Dan setiap chapter itu ada penjelasan tentang cara melawan musuh tersebut. Jadi di situ saat kita menyusupi konsep luas dan keliling, tapi dengan bayangan mereka tuh seolah-olah mereka tuh harus mengalahkan musuhnya. Seperti itu. Jadi ini brainstorming yang menurut kita itu simple tapi sangat efektif lah ketika kalian tuh membuat mental model pembuatan chatbot. Seperti itu. Keempat, assessment. Tapi assessment yang kita buat itu harus berbeda dari ulangan. Tapi at the same time juga harus dibalaskan dengan limitasi yang ada ketika kalian membuat chatbot. Untuk pembuatan chatbot, yang paling gampang itu sebenarnya assessment yang paling gampang itu assessment berbasis pilihan ganda.
Karena itu dari sisi algoritma pun juga sangat mudah. It's just kayak keyword matching untuk sekarang. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita bisa membuat pilihan ganda tersebut tuh menyenangkan, seperti itu. Nah, jadi pertama, aspek apakah aspek pembelajaran siswa yang ingin kamu ketahui dengan asesmen itu? Kita harus tahu nih, ketika merancang soal itu tujuannya apa. Jadi pertama, ini bisa didapatkan dari data goals yang kalian masukkan ke dalam ketika kalian mendesain sebuah student persona, seperti itu. Gitu. Jadi artinya apa? Perancangan student persona itu digunakan ketika mendesain sebuah learning journey. Gitu. Kedua, bagaimana kalian mendapatkan indikasi bahwa siswa kalian itu berhasil mempelajari materi tersebut. Nah, ini menjadi rule of thumb dan kalian bisa membuat rule-nya tersebut. Ini bisa berubah-ubah nggak masalah, karena kan kalian ini masih dalam tahap awal ya. Jadi kalian harus bisa mengubah-ubah rules-nya. Tapi paling enggak tuh ketika mendesain sebuah asesmen itu kalian harus memikirkan hal ini. Ketiga, bagaimana kalian mendapatkan indikasi bahwa siswa kalian itu memerlukan pertolongan dalam pembelajaran materi. Nah, jadi kita juga harus ada alerting-nya gitu. Gimana kita bisa tahu bahwa ketika siswa menggunakan tuh mereka itu perlu pertolongan seperti itu. Jadi ini mirip dengan nomor 2, tapi lebih ke arah untuk identifikasi pertolongan pertama. Kalau yang pertama itu lebih ke arah indikasi keberhasilan, yang kedua itu lebih ke pertolongan pertama. Yang keempat, apakah format assessment yang kamu berikan itu sesuai dengan student persona kamu? Seperti itu. Nah, jadi ini lebih teknis, tapi lebih fokus ke tujuan kalian untuk mendapatkan data collection atau data point yang bagus untuk mengidentifikasi progres pembelajaran siswa. Seperti itu. Nah, bagaimana kita menciptakan semangat atau rasa ingin tahu dengan materi pembelajaran yang ada. Seperti itu. Jadi ini namanya fun room. Dan fun room ini diciptakan untuk maintain ya semangat atau rasa ingin tahu siswa untuk terus menggunakan chatbot kalian sih, seperti itu. Makanya KPI-nya atau goals-nya itu lebih ke arah completion gitu. Nah, jadi pertama untuk brainstorming question juga, fun room ini bisa sefleksibel mungkin dan kita tidak memberikan batas untuk hal seperti ini karena ini kalian pasti akan sangat baik lah untuk membuat kreatif mungkin seperti itu. Pertama, apa saja kegiatan hiburan yang dilakukan oleh student persona kalian? Seperti itu. Pertama, jadi kita harus tahu dulu ketika buat fun room kita harus tahu definisi fun mereka tuh apa sih gitu. Apa kegiatan mereka tuh ketika mereka tuh ingin mencari hiburan. Jangan membuat kegiatan yang terlalu berbeda dari kebiasaan mereka. Kita nggak bisa mengubah kebiasaan, tapi kita bisa mencocokkan solusi kita sesuai dengan kebiasaan mereka. Seperti itu. Jadi, contohnya di sini, pertama, menonton video hiburan singkat di TikTok. Oh, mereka tuh orangnya tuh suka sama video, seperti itu. Video singkat. Kedua, ngobrol santai dengan teman-temannya. Jadi, kalau mereka lagi stres tuh biasanya mereka ngobrol santai dengan teman-teman. Seperti itu. Ketiga, mereka berdiskusi tentang figur terkenal di berita atau medsos. Jadi sekarang kan banyak ya, cepat sekali gitu, anak-anak muda tuh mengetahui tentang gosip atau berita tentang tokoh-tokoh terkenal, seperti Elon Musk, seperti mungkin di tokoh terkenal di Indonesia, presiden kita, seperti itu. Jadi mereka tuh sering ngebahas tentang hal ini, karena ini menjadi kebiasaan mereka. Kedua, setelah kita mengetahui kegiatan hiburan apa, kita bisa mencari kesamaannya gitu. Kita bisa mempelajari apa sih yang kesamaan yang kita dimiliki ketika melihat kegiatan hiburan yang tertulis di atas. Seperti itu. Pertama, mereka suka konten hiburan singkat yang menarik 1-2 menit seperti itu. Kedua, mereka itu menghibur itu kalau gaya pembicaraan itu santai dan informal. Ketiga, berunsur humor dan diskusi tentang hal kekinian seperti itu. Jadi, ini 3 pattern yang kita lihat ketika melihat pola perilaku yang mereka dapatkan ketika membahas kegiatan hiburannya. Seperti itu. Dan ketika kita melihat pattern-nya, kesamaannya, bagaimana kita bisa membuat versi hiburan kalian sendiri yang sesuai dengan perilaku dan kesamaan yang kalian lihat dari kegiatan hiburan mereka. Seperti itu. Jadi pertama, mungkin bisa lihat tebak-tebakan bangun data berdasarkan bentuk rambut atau muka selebriti. Karena apa? Karena mereka suka bicara set medsos, mereka suka dengan diskusi santai, dan mereka suka humor. Seperti itu. Makanya kita buat tebak-tebakan seperti ini. Kedua, mungkin pantun atau quote terkenal yang mengandung kata-kata bangun datar. Saya nggak tahu ada atau enggak, kita nggak tahu juga. Tapi yang paling penting itu poin kedua ini itu dibuat ketika kita menganalisa poin 1 dan poin 2. Seperti itu. Jadi apapun yang kalian buat, apapun yang kalian analisa harus
sesuai berbasis data atau berbasis dengan observasi yang kalian lihat di analisa sebelumnya. Itu rule of thumb lah ketika membuat solusi. Jangan labrak langsung, jangan langsung masuk ke codingnya, jangan langsung buat solusi tanpa ada pemahaman atau tanpa ada brainstorming yang jelas. Seperti itu. Itu yang kita harus disiplin lah ketika membuat sebuah ide. Keempat, mengapa cara ini menurut kamu efektif untuk menciptakan semangat belajar? Pertama, membuat topik bangun datar itu menarik dan relatable dengan student persona. Kita menghubungkan topik bangun datar dengan apa yang mereka suka, seperti itu. Kedua, menghubungkan topik bangun datar dengan hiburan atau topik sehari-hari yang seru. Artinya apa? Kita menjawab objektif mereka untuk membuat topik pembelajaran yang seru. Sesuai dengan, supaya mereka tuh lebih merasa matematika itu seru sebenarnya. Jadi, ini menjawab pertanyaan yang kita jawab dari profil user persona. Seperti itu. Oke, jadi untuk sekarang kita stop di sini dulu. Next time-nya kita akan membahas tentang bagaimana kalian bisa membuat conversation flow berdasarkan learning journey yang kalian buat sebelumnya. Seperti itu.